Saya sering memberkati perkawinan, tidak ada amplop apa-apa di atas meja. Nanti habis perkawinan baru kucuk-kucuk buru-buru, atau mau ini ada sedikit persembahan kasih. Saya bertanya, persembahan kasih kenapa tidak ditaruh di atas meja persembahan? Persekutuan doa ataupun pemberkatan rumah seringkali seperti ini. Ya mungkin Anda berpikir ini cara saja, tapi menurut saya alangkah indahnya, alangkah berkenannya persembahan syukur. Tuhan, terima kasih rumah ini kau berikan kepadaku, maka seiring berkat percikan atas rumah ini ku persembahkan. Jangan hanya angpau-angpau di belakang-belakang kasih. Anda memberikan kepada pastor atau kepada Tuhan. Tunjukkanlah sembah dan kurbanmu menjadi tanah tobatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama roh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam misa ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan, dan bagian dari pemberian itu adalah juga memberi. Ketika janda yang miskin memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberikan pujian kepadanya karena ia memberikan dari ketulusan dan keikhlasan hatinya. Mari kita juga berterima kasih kepada Tuhan lewat pemberian diri kita. Mengawali perayaan Ekaristi ini, kita mohon ampun terlebih dahulu atas dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di dalam gedung ini maupun di rumah masing-masing, Tuhan berkati tetap kita sehat walafiat. Hari ini Injil berbicara tentang janda, dan mau tidak mau, terima atau tidak terima, janda ini sebuah fenomena yang menarik di dalam masyarakat. Ya. Kalau kita berbincang di tengah jalan dengan para pria menyebut kata janda, pikiran orang langsung kepada janda muda, pengganggu rumah tangga orang, saingan dari ibu-ibu yang tinggal di rumah. Apakah ya, pembicaraan tentang janda yang selalu menarik ini mengarahkan kita selalu kepada kelompok orang-orang yang mungkin karena bercerai pada umur yang masih muda? Ataukah memang perilaku para janda Indonesia berbeda dengan janda Israel misalnya yang kita dengarkan dalam kitab suci? Ada 2 janda yang disebutkan hari ini. Ataukah memang gara-gara memang pria-pria Indonesia ini suka ngelirik kepada janda-janda kembang, ya, janda bohai yang terkenal lah pokoknya itu. Kalau bicara tentang janda-janda, para pria sangat semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kitab suci memberikan kepada kita gambaran seorang janda yang tidak jelas. Apakah dia janda muda, janda STW, setengah tua, ataukah janda tua? Hanya disebutkan orang ini mempunyai penghasilan 2 peser. Dan seluruh peser ini, 2 peser itu dia persembahkan di kotak persembahan. Saya rasa kita semua sudah tahu maknanya. Persembahan janda miskin
mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada padaku, kesehatan, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pekerjaan, sekolah, kuliah, keluarga, sahabat, umur, bahkan akal budi dan pikiran serta tubuh kita adalah pemeliharaan Allah atas kehidupanku. Semua itu karena pemberian dari Allah. Belum lagi kalau kita renungkan betapa besarnya kasih Allah memberikan karunia iman sehingga membawaku kepada kebahagiaan kekal di surga. Nah, faktor kedua inilah, kehidupan kekal inilah yang menjadi landasan sikap lepas bebas dari si janda miskin tadi. Sebenarnya cara hidup janda miskin ini, cara pemberian diri dia ini menjadi sebuah kritik keras bagi manusia modern saat ini ya. Karena kita sudah hidup dalam kekaburan antara hidup layak dan hidup foya-foya, hidup cukup dan hidup berlebihan. Yang manusia sekarang, rancangan hidup itu terlalu penuh dengan kekhawatiran karena tidak jelas antara keinginan dan kebutuhan. Dicampur adukan sedemikian sehingga kita menjadi bingung sendiri. Standar hidup apa yang sebenarnya kita pakai untuk mengukur kelayakan kita? Nah, mungkin Anda bertanya, apakah janda ini dengan memberikan 2 peser seluruh penghasilan yang ada padanya dalam sekali persembahan itu tidak memikirkan tentang apa yang dia makan besok? Sebagai manusia, saya pasti dia punya pikiran, ingatan akan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai ia melakukan hal ini? Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengamati setiap orang yang datang dan menuju ke kotak persembahan. Berarti apa? Tuhan tahu persis berapa besar isi kantongmu, berapa besar duit, dan dari mana kau dapat duit itu. Tuhan tahu. Udah pasti itu. Yesus duduk dan mengamati kok. Tuhan mengamati penghasilanmu. Jangan kira Tuhan tutup mata. Tuhan memahami bahkan isi hati setiap orang dan mengetahui banyak orang memberi dari kelebihan. Yesus bilang tuh, saya baca Injil versi singkat, tapi versi panjang lebih detail lagi. Bukan Yesus mengecilkan arti pemberian mereka, namun dia mau menunjukkan nilai yang luhur di mata Tuhan. Sebab di matanya bukan jumlah persembahan, namun sikap batin yang mendasari mengiringi persembahanmu. Kenapa? Nilai uang itu kan fluktuatif, tetapi kasih Allah tidak pernah fluktuatif. Nilai uang bisa merosot, tapi kasih Allah tidak pernah merosot. Karena persembahan kita tidak terletak semata-mata dalam nilai pemberian kita, tetapi persembahan itu harus berasal dari kasih Tuhan yang dimiliki dalam jiwa kita. Ah, ini nih, ini kata kunci si janda ini dipuji. Jumlahnya hanya sedikit kok itu, 2 peser. 2 peser itu kira-kira ya, 1 peser itu 1/8 sen. Kalau misalnya nilai dolar sekarang 14.100 sekian, 14.200, itu kira-kira persembahan dia ini berjumlah dalam rupiah kira-kira 4.000 rupiah. Kira-kira mendekati angka itu. Itulah seluruh pemberian dirinya. Semua yang ada padanya, yaitu semua nafkahnya, kata Injil sedemikian. Luar biasa sebenarnya. Merenungkan tokoh janda ini sungguh-sungguh inspiratif. Bukan karena bohainya, bukan karena dia janda muda atau dia janda tua, tidak jelas. Tetapi ya, citra janda ini mendapat nilai yang sangat positif ketika Yesus berbicara tentang contoh yang baik dari orang ini. Anda termasuk dalam pemberi kolekte jenis orang kaya atau orang si janda ini?
Pernah ada seorang bertanya kepada saya dan saya bilang gampang saja ukurannya. Kalau kau punya dompet di kantong itu hanya ada satu lembar goceng dan satu lembar cepet ceng. Ketika kota kolektor lewat, kau taruh yang mana? Saya yakin kita semua akan cenderung yang goceng. Iya kan? Nah, kita berdiri di barisan mana, ikutin aja hatimu. Ketika dalam kantongmu, dompetmu hanya ada 2 lembar. Saya lebih heran lagi ketika Yesus tidak menjanjikan apa-apa kepada si miskin. Karena dia telah memberikan di sepenuh hati, tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi dia. Itu kan janji perpuluhan. Yesus tidak mengatakan kata ini kepada si janda miskin. Padahal janda karena kemiskinannya harusnya dia mencari berkat dari Tuhan. Masuk akal kan? Tapi di sini tidak, dia malah memberikan kepada Tuhan. Logika Tuhan itu sungguh terbolak-balik. Saya sering kali lihat dalam gereja Katolik ini saking tidak pernah ditekankan perpuluhannya, akhirnya semua persembahan dia janda miskin melulu. Nah ya, tapi saya nggak berani bicara soal ini ya. Saya takut soal uang itu soal yang pekah gitu. Tapi kalau kita minta, kita selalu minta kelimpahan. Adilkah kalau kita memberikan dari yang paling sedikit? Itu beda dengan kekurangan. Tapi sekali lagi itu bebaslah. Gereja Katolik itu kan ya tidak menggunakan hukum perpuluhan. Tetapi kadang-kadang saya merasa terusik dengan cara orang untuk memberi persembahannya. Kita ya dalam Ekaristi seperti ini selalu ada intensi misa. Orang menulis wujudnya dan mempersembahkan ya nasar berupa uang di dalam amplop-amplop seperti ini. Amplop ini diletakkan di atas meja persembahan. Dan setelah didoakan seperti ini, saya akan mengeluarkan isinya, tetapi amplop ini akan saya bakar dalam doa khusus. Asap itu membumbung kehadiran Tuhan agar doa-doa ini untuk para arwah atau syukur itu diterima oleh Tuhan. Tetapi kenapa praktek itu hanya berlangsung di atas altar gereja? Saya sering memberkati perkawinan, tidak ada amplop apa-apa di atas meja. Nanti habis perkawinan baru kucuk, buru-buru atau mau ini ada sedikit persembahan kasih. Saya bertanya, persembahan kasih kenapa tidak ditaruh di atas meja persembahan? Persekutuan doa ataupun pemberkatan rumah seringkali seperti ini. Ya mungkin Anda berpikir ini cara saja, tapi menurut saya alangkah indahnya, alangkah berkenannya persembahan syukur. Tuhan terima kasih rumah ini kau berikan kepadaku, maka seiring berkat percikan atas rumah ini ku persembahkan. Jangan hanya angpau-angpau di belakang-belakang kasih. Anda memberikan kepada pastor atau kepada Tuhan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya. Tapi ya, apabila ini cuma cara, kita tidak bisa memutlakkan. Biarlah itu menjadi, ya mungkin saya terlalu naif atau gimana, saya nggak ngerti. Tuhan mengajak kita untuk memberi dengan sukacita. Sebagai efeknya, ya, Tuhan akan melipat gandakan. Saya bilang tadi, memang sistem perpuluhan tidak, tetapi kita yakin Tuhan melipat gandakan, termasuk memberkati mereka yang memberi. Bukankah kitab suci mengatakan siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum tabur tuai. Dan hukum tabur tuai jangan hanya diberlakukan pada dosa-dosa, penderitaan, nasib, ya penyakit dan lain-lain. Diterapkan juga pada rejeki. Coba lihat bacaan pertama, janda dari Sarfat tadi. Dia memperoleh kelimpahan dari pemberiannya. Juga ketika Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dari mana 5 roti 2 ikan? Dari bekal seorang anak kecil. Kesederhanaan yang berbuah kelimpahan, berlipat ganda. Nah, asal prinsip yang harus kita ingat, jangan do'ut.
des, bahasa Latin, artinya memberi untuk menerima. Tabur tuai, bila ini menjadi satu keraguan di hati Anda, ingat saja, jangan menjadi tujuan, tetapi semacam efek yang disadari. Dalam hal pemberian, itu namanya sikap lepas bebas. Saya percaya, perbuatan baik yang saya lakukan terhadap sesama bukan untuk berbalas kepadaku, tetapi supaya dia bahagia. Bila suatu saat dia mengingat budi baikku, syukurlah. Tapi bila tidak, enggak apa-apa, yang penting kan dia happy. Ini yang disebut lepas bebas. Yang penting dia terbantu, itu lepas bebas. Janda ini, dia mempunyai sikap lepas bebas. Dia memberikan pada hari ini penghasilannya, karena dia yakin besok Tuhan akan memberkati dia juga. Tapi dia tidak melihat itu sebagai tujuan pemberian. Itu adalah efek dari orang yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Bahkan kita mempunyai tantangan yang lebih besar lagi loh. Tuhan Yesus bilang, apa kelebihanmu ketika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Semua orang bisa melakukannya. Yang sulit adalah berbuat baik kepada orang yang menjahatimu. Engkau harus berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Itu sebuah tantangan dan nilai pemberian yang sangat total. Dalam arti itu Yesus menekankan nilai yang tinggi. Berbahagialah bila orang tidak membalas kebaikanmu. Karena itu, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Santo Agustinus dalam khotbahnya dia bilang, Tuhan berkata, kamu memberiku sedikit, tetapi aku membalaskannya kepadamu berlipat ganda. Kamu memberiku hal-hal yang sementara, dan aku membalaskannya dengan hal-hal yang kekal. Kamu memberikan hal-hal yang fana, tapi aku memberimu apa yang tetap selama-lamanya. Semoga berkat Tuhan ini menjadi tetap bagi kita. Akhirnya saya lihat satu video yang mungkin biasa saja, tapi saya sangat tertarik. Ada seorang homeless berdiri dengan sebuah tulisan karton, I am blind, please help. Dia berdiri sepanjang hari, mungkin 2 atau 3 orang saja yang memberikan dia recehan. Tetapi dia besoknya mengganti tulisannya. Bukan I am blind, please help, bukan. Tapi dia tulis, it is a beautiful day and I can see it. Dan berkelimpahan orang yang memberikan uang receh kepadanya. Kata-kata, bila Anda menggunakan atas cara yang tepat, menjadi berkat yang berlimpah. Janda ini menunjukkan dalam perbuatannya kelimpahan yang Tuhan janjikan bagi dia. Semoga kita dari cara berbuat dan cara berkata menghasilkan kelimpahan-kelimpahan berkat dari Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Jangan lupa selalu memberi dari ketulusan hati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di minggu biasa ke-32 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.